dua, tiga, ekspor! Yes! Menjelaskan tentang ini, tentang sistem keamanan pangan di dalam membuat suatu sentra atau tempat produksi pangan wajib memikirkan yang namanya logical flow. Jangan kayak modelnya begini Bapak Ibu, kita sudah mandi, sudah bersih, produk kita udah bener nih, kita bawa keluar, baru kita kemas di luar. Itu namanya kontaminasi silang. Ya, makanya saya kalau mendesain suatu sentra, saya yang pertama kali adalah melihat kontur tanah dan luasnya dulu, dan kemudian mau menggunakan cara apa. Kenapa? Dalam mendesain suatu sentra yang nanti kita ngaruhnya ke sistem keamanan pangan, wajib memikirkan yang namanya logical flow. Jadi arah mulai dari bahan baku masuk, kemudian bahan baku di treatment, misalnya diukur kadar airnya, atau kemudian disortasi tangan manusia dulu atau hand picker, baru kemudian kita cek masuk. Kalau kadar air nggak pas, oven. Tapi tidak ada yang keluar, dia terkoneksi satu sama lain untuk mencegah yang namanya cross kontaminasi. Ya, kenapa? Produk kita ini adalah produk yang dia dikeringkan, dari benda mentah dikeringkan, tidak ada treatment. Treatmentnya satu-satunya adalah pengeringan. Sehingga kalau kadar air dan penanganan pada saat kita melaksanakan proses produksi itu menjadi sesuatu hal yang sangat urgent. Makanya pada saat teman-teman sudah dibotolkan dan segala macam tidak mengerti bagaimana cara penanganannya pasca dia dilakukan proses bottling ataupun packaging, maka produknya banyak yang defect atau berjamur. Ya, itu yang harus dipahami. Ini saya putar satu lagi. Ya, satu lagi saya putarkan. Ini industri, juga industri pangan, dan kebetulan saya yang pegang juga. Dan ini bisa menjadi apa ya teman-teman? Menjadi acuan lah bagi kita. Sebenarnya rumah produksi pangan itu perlu gede nggak sih Pak? Nggak perlu sih sebenarnya. Tetapi bagaimana rumah produksi didesain sesuai fungsinya? Ya, nanti akan saya bahas setelah kita memutar video ini. Jadi setelah kita masuk, ada kerja penting karena kita mohon maaf jadi akan dengan kerja penting ambil ini ada sesuai karyawan dan ada dokter kata karyawan dari sebelah ada bidang khusus dari lokal. Jadi setelah produksi saat ini saat ini dan akan diambil oleh tugas komite. Kemudian sebenarnya ada sama-sama kami kita akan kayak dan ada wastafel yang sudah disediakan disinfektan dan nomor. Kemudian ada sendal sudah dipisah antara sendal luar dan sendal dalam. Kemudian ada juga menyediakan ruang ganti ada dua untuk perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk tempat di sini tempat untuk lagi barang, jadi kalau misalkan ada tuan barang kita laginya di sini. Untuk lantai sebenarnya sudah dikategori dan sudah diberi garis kuning untuk memisahkan tempat area khusus yang tidak boleh dilalui oleh kita. Di sini ada bahan baku, tadi juga ada minyak karena khusus minyak tidak bisa diletakkan di tempat yang berada tapi nanti diberi. Untuk sebelah sini kita ada freezer untuk menyimpan barang-barang segar seperti gula atau barang pandan. Kemudian di sebelahnya kita ada ruang cleaning. Karena di dalam mesin kita ada menggunakan alat chemistry. Di sini kita ada program yang menuju ke atas itu ruang untuk penyimpanan kemasan kita atau kemasan primer dan sekunder. Lanjut kita langsung masuk ke ruang penyimpanan dan kemasan. Ini untuk penyimpanan dan satu ini sudah dipisahkan
sebelah itu kita ada wastafel yang sudah disediakan disinfektan dan bahan. Ini kita ada tempat yang sudah diberi garis kuning. Jadi mesin-mesin yang sudah selesai digunakan dan diberikan ini tanpa penggunaan seragam pada saat ini kita tahu jadi di atas menggunakan helmet, masker, karena gambaran panjang menggunakan tangan tangan, tangan dan sendiri masuk kerja dan berjalan kandang yang tidak untuk kandang kita akan di sebelah meja. Ini ada tombol yang menuju keluar. Ini kita menggunakan seperti ini. Ini ada tombol ini. Menggunakan putih karena dia ada di dalam ruang. Jadi kita akan menggunakan putih untuk serat barang-barang setelah dicuci jumlahnya. Jadi setelah dicuci dan menggunakan sini. Ini untuk sini tempat cucinya. Biasanya kita letakkan di ujung bawah dan untuk gas kita letakkan di bawah tempat sumber air. Kita gunakan juga disediakan hand towel untuk kita makan air. Untuk alat kemudian kita tahu ini sudah dibentuk. Dan juga menyediakan disinfektan di ruang wangi. Kemudian kita warna. Jadi untuk produk jadi silakan sejelas. Jadi dari ruang produksi menjual perkenalan. Kemudian kita ini untuk kemasan benar. Kita misalkan juga sudah atau kita kasih keterangan atas berada kalau seperti itu kemasan kita. Di sebelahnya ada kotak kasih jajar dan makan di atas. Ini meja kemasan ini mesin kita dan dari sudah selesai yang ini dari saudaranya adalah untuk eskapis atau produk-produk sisa yang tidak cukup kalau dimasukkan jadi kita akan diperhatikan ini sekiling kita silakan yang itu kita tidak ada sampah yang sudah dijadi di sini. Selanjutnya untuk orang penyimpanan kita ini penyimpanan terjadi jika sesuai variannya untuk pemeriksanya kita tidak terlalu tinggi. Ada dua penyimpanan produksi sama jadi memang tidak terlalu besar karena kalau dalam waktu dekat kita sudah langsung kita duduk bersama. Di depan penyimpanan kita ada lemari khusus untuk memakan stok APD seperti jempol, karet, tisu, bentrok, dan sebagainya. Untuk seluruh kaca kita sudah menggunakan 19 protektor, jadi semuanya sudah aman dari ini. Di sebelah sini kita ada penyimpanan bahan-bahan. Jadi ini untuk penyimpanan yang tidak menggunakan AC, jadi seperti beras-beras, jagung, dan ini yang kita tetap menggunakan. Ya, nah maksud saya sebenarnya kita sih sebenarnya punya potensi itu, apalagi nanti insya Allah ya Bu Kabid ya mau ada alhamdulillah tahun ini ditetapkan sebagai salah satu penerima DAK ya Bu ya. Kami mohon direncanakan sebaik mungkin supaya bangunan ini utilitasnya sangat penting bagi menunjang para petani dan pelaku IKN khusus untuk lada hitam ya Bu ya. Karena memang selama ini kita berproduksinya adalah tradisional dengan sepengetahuan kita saja. Ternyata industri itu tidak sesepele yang kita pikirkan. Ya, ada hal-hal atau attention, detail attention yang sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau produk kita itu adalah produk lada, di mana produk ini kan sebenarnya minim Bu ya, minim proses pengolahan. Proses pengolahannya satu-satunya adalah proses pengeringan dalam panas. Ya, nah justru kalau kadar airnya di awal tidak benar-benar didetailkan sesuai dengan prasyarat, itu akan menjadi dampak nanti bagaimana produk itu terkait masalah umur simpan. Dan ingat, even kita sudah mengeringkan, tetapi bila mana Bapak Ibu pelaku atau teman-teman pengepul nanti di produksi lada salah dalam menyimpan produk yang sudah dikeringkan, itu akan menjadi malapetaka kedua. Ya, karena penyimpanan di lada
itu bisa menjadi CCP, titik kritis. Ya, hal ini udah terbukti nih. Saya lihat di beberapa botol itu udah defect, ada jamurnya, yang pada akhirnya kadar airnya akan kembali naik. Ya, itu yang diperhatikan. Oke, sekarang akan saya bahas satu-satu, terutama untuk sentra. Kalau diperhatiin ya. Oke, berikut akan saya paparkan salah satu persyaratan kalau kita ingin menerapkan yang namanya sistem keamanan pangan di dalam suatu sentra atau rumah produksi pangan, harus paham dulu terkait good manufacturing practices-nya. Bahasanya sih mungkin kalau kita memahami itu terlalu klise, agak sulit dipahami atau seperti apa. Tetapi justru GMP inilah yang harus kita pretelin satu-satu kalau GMP-nya tidak benar. Ya, nah GMP ini bahasanya apa Kak? Kalau bahasa awam kami di pabrik itu adalah berbicara tentang rumah produksinya, pabriknya. Pabrik penting karena apa? Pabriklah yang menentukan bahwa produk itu benar nggak bisa diterapkan sistem keamanan pangan dalam hal untuk pengendalian terhadap titik kritis. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bagaimana cara pedoman kita untuk memproduksi produk pangan, tetapi dasarnya adalah penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau dikenal dengan istilah good manufacturing practices. Nah, dalam mendesain suatu rumah produksi pangan sesuai dengan standar, kalau di Indonesia kita menggunakan Permen 75/2010. Artinya apa? Konseptualisasi dalam mendesain suatu rumah produksi pangan yang memadai harus mempertimbangkan terhadap keamanan pangan produk. Ya, pertama, dapat dikatakan bahwa sistem keamanan pangan dimulai dari cara mendesain dan membuat konstruksi rumah produksi sesuai dengan standar bangunannya. Ya. Nah, jalan nyari kita kan enggak. Kita cukup yang namanya jadi pedagang, tapi tidak mau menjadi entrepreneur. Ya, nggak mau memberikan nilai tambah karena nggak mau repot. Selama ini coba, pernah nggak Bapak Ibu uji umur simpan? Nggak pernah, yakin saya. Ya, Pak, pengalaman tidak bisa diverifikasi dan divalidasi Bapak Ibu. Ya, wajib harus ada bukti otentik dapat diverifikasi dan divalidasi. Itu hasilnya apa Pak? Ya uji lab. Paham ya? Kalau Bapak Ibu mau aja merubah sedikit, pasti bagus. Seperti yang sudah sering saya omongin. Ini udah positif, kemarin saya melihat, oh udah ada bangunan, which is good. Kemauannya udah ada. Nah bohong lah, orang kalau punya kemauan, punya ikhtiar, Tuhan nggak ngabulin usahanya, bohong lah ini. Kalau saya konsepnya kayak menjaring ikan Bapak Ibu. Kita lempar jaring ikan, bukannya nggak mungkin lah 1-2 ikan nggak dapat. Benar nggak konsepnya? Ya, nah dan kita punya dasar. Oh kalau kita ngasih harga tinggi dan segala macam, kita punya dasar. Pabrik kita terstandar, proses menjamin sanitasi hygiene, kemudian nomor simpan sudah ditentukan, sudah dilaksanakan karakteristik produk, nggak ada alasan dong bayar untuk beli dengan harga rendah. Ini enggak, karakteristik apanya, pabriknya juga terbuka, alatnya juga tidak bisa validasi, umur simpan nggak ditentukan, tapi naruh harga. Apa kata petani? Oh kita beli petani tinggi. Nah itu yang perlu disebut proses edukasi. Ya. Apresiasi nih teman-teman yang dari koperasi yang ada di Desa Sukadana ini. Nah ini baru oke. Ya. Tinggal nanti ini kita sesuaikan, kita atur. Nah nanti kalau misalnya ada anggaran teman-teman, ini kan udah di ini nih. Beli nanti cat waterproof yang dia agak mengkilap ya, jadi dibilang cat epoxy dia, tetapi dia bukan epoxy, cat epoxy ya, cat dia waterproof ya. Nah kemudian beli nanti ini dicat warnanya hijau aja, hijau terang ya, supaya ini nah ininya udah oke, pintunya udah oke, udah bagus ya. Nah nanti ini udah dicat juga ya sampai sebersihnya. Nah di sini nanti ini bahan baku di mana disimpannya? Sini. Oke. Nah nanti ini dicat juga, sekalian aja catnya, beli aja satu tabung gede itu. Harganya satu tabung gede, seingat saya sih sekitar 600.000 deh. Ya.
Yang mengkilap tapi ya yang Tinggal dikuasin ya? Ya tinggal dikuasin. Nah kemudian ini, kemudian nanti tahu nggak yang garis kuning yang tadi di lantai? Nah nanti dibuat di sini, dari sini ke sini sampai ini area jalan aja. Nah ini sampai sini. Nah di sini baru taruh palet. Palet nanti beli yang bekas saja. Yang bekas itu harganya 150.000. Harus plastik. Beli di Shopee atau Tokopedia. Nanti dikirimkan dari Jakarta, kita nggak ini, pokoknya udah pengirimannya murah dan segala macam. Beli yang bekas harganya 150.000. Beli ya 2 biji 3 biji, nyicil aja, nggak usah langsung gede gitu ya. Nah itu udah. Nah kemudian disimpan ini. Ini celah nggak ada bocor ya? Nggak ada bocor ya. Nah ini. Kemudian nanti di sini kalau bisa sih teman-teman pasang lampu di sini satu. Tapi LED ya, jangan yang bohlam kaca. LED. Beli tirai, ini tirai kuning semua pakai. Turun ke bawah. Nggak boleh bening ke dalam. Karena kalau misalnya pakai, sebenarnya bukan nggak boleh, boleh aja. Tapi kalau kuning, serangga takut masuk ke dalam. Kayak ini kan luar nih, lingkungan luar. Jadi kalau misalnya serangga itu kalau mengenal warna kuning itu dia buta warna. Sehingga kalau dia nempel di si kurten warna kuning, dia mati, jatuh sendiri. Tapi kalau misalnya putih, dia akan di situ terus. Berarti sini juga harus tirai. Ya ini tirai kuning. Jadi misalnya kalau teman-teman lagi kerja, ini bisa dibuka. Tapi kalau nggak ada tirai, ini nggak boleh dibuka, tetap tutup. Kalau nggak debunya masuk. Ya. Nah tirai nanti kasih 1 buku tangan saya jaraknya. Jadi masih tetap ada udara mengalir, tapi dia tergantungnya 1 buku tangan. 2 cm. Ya sekitar 2 sentian lah. Ya. Oke ya. Nah lampu ini jangan kayak orang susah gitu, udah bolong kayak gitu. Ya. Beli yang bagus. Taruh di tengah aja. Taruh di tengah yang bagus. Kalau bisa sih supaya nggak ini kan kita menjaga korset dan segala macam. Tahu pipa kan? Ya, Nah pipain gitu. Kalau misalnya susah dipipain nanti diikat pakai ini, pakai apa namanya? Ya kalau orang sekarang lagi di penjara, petis. Nah gitu. Ya. Nah kasih di situ. Oke ya. Nah lalu di sini tempat orang jalan. Nah tangga nanti kasih warna agak kuning. Dicat aja warna kuning supaya orang hati-hati nanjak ya. Nah kemudian nanti ini baru kurten putih. Ya, sama kurten putih. Nah itu kan ada celah keluar, ya nggak? Celah keluar nanti dikasih ram semua, kawat nyamuk. Ya, jadi pakai ram semua. Ya, ini diramkan sehingga kalaupun panas, udara panasnya tetap keluar. Tapi hewan tidak masuk ke dalam dan segala macam. Paham ya? Nah di sini ada celah sini semua. Sini ya. Sini ada celah. Nanti celahnya tutup aja pakai gabus. Ya, gabus pokoknya yang bagus saja digabusin. Ya. Nah ini juga nanti dicat juga. Ya, nggak apa-apa. Pak nanti pasti panas belum lepas nggak apa-apa, dicat dulu aja. Ya, dicat pakai warna cat tadi. Nah yang sela-sela yang ke itu dipastikan jangan sampai ada yang bolongan ke dalam. Kalau misalnya ada bolongan nanti kasih ini aja, ram lagi. Ya, diram. Ini pokoknya semuanya diram. Oke? Yang ini yang nggak guna, misalnya untuk pisang nih dikeluarin, jangan taruh sini dia. Ya. Ini untuk yang pisang kalau mau kasih ke gue mau pelatihan pisang soalnya. Cocok. Ya. Nah ini dirapikan, ini dibersihkan ya. Dilap dulu, dibersihkan, baru kemudian dipakai. Paham ya? Nah, Pak, nanti ini juga sama dibersihkan. Timbangan kalau bisa dicat lagi pakai cat Mia yang berkarat-karat supaya bagus, ya. Nah, nyicil aja. Nah, kemudian baru masuk ke sini. Pak, ini kan ada dapur rumah nih. Ini di sini apa? Nanti kosong. Sana. Nah, ini dikasih ram aja. Ya, diramkan. Nah, sini juga pakai mau jadi apa? Nilai kosong sana. Kosong nggak dipakai? Nggak mau dipakai? Mau sih. Mau dipakai atau enggak? Yang nggak dipakai gudang itu udah di luar gudang. Nanti tirai di situ. Nggak mau dipakai di sini. Nggak mau tempat nyimpan bahan kemas? Sebelah. Juga sana. Mending kalau itu produk yang udah jadi aja, jadi pengemasannya di sini. Oh, ya udah. Ya, jadi ini dirapikan semua, diplaster, cat lagi dengan cat warna, ini juga diplaster nih. Ya, nah ini baru pintu rumah nanti ditutup aja. Ini Pak perlu tirai nggak? Nggak usah karena tirai udah ada di depan. Jadi nanti produk-produk yang udah jadi taruh di sini, kita packing di sini. Ya, nyimpan bahan kemas di sini. Setelah udah jadi, baru kemudian dibawa ke samping. Kalau mau keluar sana. Bayang nggak? Pak?
Ini dibersihkan, ini tinggal dihalusin doang, diaci doang mah. Ya, aci, ini diaci juga. Kemudian cat aja yang warna putih. Nah di sini meja untuk orang pengemasan. Itu kan ada dapur rumah ya agak digeserin aja. Kalau bisa nanti kalau mau tetap dibuka itu dan segala macam agak dijauhin. Kita ngemasnya ke arah sini dinding ini. Bahan kemas nanti dibeli rak-rak kayak itu aja. Taruh di rak-rak. Ya talase. Ya paham ya? Paham? Nah baru kemudian disimpan di sini. Nah simpan di sini. Kan mestinya ruangan ini harus aman bagus ya. Nah ini nanti dikasih kurten. Ya, dikasih kurten putih aja, beli yang gulungan aja, jangan yang beli jadi mahal dia. Taruh sini, kasih palet. Nah nanti dibikin garis juga. Dari sini garis ini seret, sehingga nanti pas yang ambil dari sini. Paham ya? Gak usah gede, segini aja. Jadi garis kuningnya dari sini, seret gitu. Ya, paham ya? Oke? Oke. Nah, baru oke. Pak, nanti kalau misalnya suhunya agak panas banget, Pak, pasang aja kipas angin yang nempel di dinding atau di atas ini. Supaya dia tidak gampang nguap. Paham ya? Nah, Pak, kan belum ada untuk perlengkapan orang misalnya dan segala macam. Pak, boleh dibikin di mana? Karena memang kan kita nggak perlu orang ganti agak susah nih di sini. Maksud saya, bahan baku agak digeser ke sini aja. Nah, sini taruh loker. Sama taruh tempat sendal. Sini loker ganti pakaian tinggal pakai. Nah jadi bisa bahan baku dari sini aja. Jadi dari sini ke sini ini nanti dibikin khusus untuk sampai loker. Jadi ada 2 kotak di sini. Kotak loker dari sini ya sampai sini kan tadi seret sampai di sini ya. Baru kemudian lanjut ke sini untuk bahan baku. Paham ya? Coba ya. Bisa ya. Kalau ini udah bagus nanti berarti kan udah minta. Nanti kalau ada agregatornya saya kasih kontak agregatornya nanti. Pak, silakan berkunjung ke sini. Oke. Nanti kan ini kan saya cuma 3 hari. Saya kasih waktu 2 minggu ya. Oke, siap. Nanti video call aja pas mau ini, Pak, mau minta arahan dong, takut ada yang salah gitu. Deal? Pak, kalau Deal? kurang gitu juga. Ya. Untuk warna Nanti cat. kalau kurang ada buka dit. Ya. Sudah Iya. Ya, Benar. cocok ya, saran. Pak Kades itu kalau ditelepon cepat ngangkatnya. Ditelepon itu nelpon uang itu. Nggak terhandle yang jelas. Kalau Nah nanti coba siapa yang ini, siapa yang bisa dikontak cepat? Yang muda kemarin siapa? Iput. Yang anak muda kemarin yang mana? Iput. Persiapan penanganan bencana banjir dan tidak boleh ditemukan adanya hama di seluruh area produksi. Lalu bangunan dan ruangan dibuat berdasarkan perencanaan ya, di awal harus ada perencanaan dulu. Lalu mudah dibersihkan baik di lantainya, dindingnya, atap dan rangkanya, pintu dan jendela sampai semua utilitas atau peralatannya. Nah, lantainya sebaiknya dibuat dari bahan yang kedap air, halus, rata, dan kuat. Biasanya di industri itu menggunakan epoksi. Ya, jadi dia tidak ada celah-celah seperti ini. Ini kan ada celah nih, potensi untuk tersimpannya kotoran-kotoran. Jadi biasanya di industri itu menggunakan epoksi. Lalu memudahkan pembuangan atau pengaliran air. Harus rata. Itu tadi kenapa harus rata, sehingga tidak ada air yang tergenang. Lalu dalam keadaan bersih dari debu, lendir, dan kotoran. Pertemuan lantai dengan dinding harus dibuat curving ya. Jadi dinding sama lantai itu tidak boleh berbentuk siku, harus cekung gitu, membentuk curve untuk menghindari adanya kotoran-kotoran yang bersisa di ujung. Lalu juga ada area basah harus disediakan saluran air bersih. Lantai dibuat miring searah aliran air sehingga airnya tidak tergenang. Lalu juga kalau menggunakan epoksi ini harus diaplikasikan dengan ketebalan 3 mm 2 layer. Ini contohnya ya lantai epoksi. Lalu di ujung-ujungnya ini dia curving atau membentuk curve gitu ya, cekungan. Dinding atau pemisah ruangan harus dari bahan yang kedap air, rata, halus,
berwarna terang, dan juga tahan lama. Jadi biasanya menggunakan cat minyak Pak Ibu kalau dinding itu, supaya dia mudah dibersihkan. Lalu juga warnanya harus terang supaya apa? Supaya pencahayaannya juga bagus dan memudahkan proses pembersihan dan proses produksi. Lalu harus selalu dalam keadaan bersih, harus ada pemisah yang mudah dibersihkan, barang-barang juga diletakkan minimum 50 cm dari dinding. Jadi kalau ada rak penyimpanan gitu ya, harus berjarak dari dinding supaya mudah dibersihkan.